dong hari ini. Kagak. Dari mana? Dari mana? Lu masuk di awal nyanyi, abis itu closing nyanyi dong. Lu Krisdayanti. Krisdayanti yang udah punya mantu itu. Iya udah punya mantu. Abi nggak datang. Lah nggak diundang. Ya. Ya sabar. Ya, mungkin kelupaan namanya orang kan kalau bikin acara kan riweh Banyak. ya. Iya. Tapi sekarang kita mau ucapin buat pasangan AHA ya. Gue nggak datang juga alhamdulillah diwakili sama Pak Presiden. Alhamdulillah kan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Benar. Keluarga besar lah ya, Iya. Indonesia Raya ya. Selamat untuk Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah ya. Selamat. Kekayaannya luar biasa. Amin. Yes. Alhamdulillah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampai Amin, mau amin, dia amin. memisahkan. Amin. Gue tahu banget Aurel kecilnya. Dari kecil. main bola kan Iya. syuting. Gue sering ketemu di ruko dulu. Ya Allah ruko mana? Ruko mana? Gue tahu banget Aurel kecilnya segini juga segini Ya, kali. mohon maaf Pak. Gue sedih sama maknya, dia suka main bola kan syuting. Bapak salah lihat kali yang ini bukan Azriel yang lari-lari Pak. Daus Mini Pak. Beda Pak. Ya. Oke. Yes. Kita akan update dulu nih Yes, berita-berita benar. terbaru. Langsung aja viralnya. Viral update, ayo diupdatein say. Viral update, updatein aja say. Updatein aja say. Ayo Abi, Mas Indra membuat diviralkan. Sekarang nih kita ada berita viral apa nih Indra, Abi? Ada apa, Ndra? Yang pertama ini ada kelanjutan dari kasus yang sedang dihadapi oleh Bang Hotma ya. Jadi Bang Hotma Sitompul ya kan, masalah perceraiannya dengan Ibu Desi. Ternyata sekarang agak melebar kemana-mana Kemana lagi? Ini ada pernyataan dari pihak pengacaranya Bang Hotma yang bilang bahwa Bang Hotman Paris itu harus berhati-hati ketika mengeluarkan statement. Kita lihat dulu yuk fakta visual. Mana sih? Jadi pada waktunya nanti jangan salahkan kalau memang saudara Hotman Paris nggak berhenti juga mengeluarkan statement-statement yang sangat memojokkan dan sangat melukai perasaan si Pak Hotma, kami akan adakan upaya hukum ya. Tentunya dia sebagai anggota Pradik sama dengan kami ada Dewan Kehormatan kok ya. Nanti tunggu kita akan laporkan Anda ke Dewan Kehormatan. Saya pikir begitu. Oke ya. Nah, kita mau mengingatkan gitu ya kan. Jadilah lawyer yang memang punya etika juga. Jadilah lawyer yang profesional dalam pengertian janganlah mengangkat sesuatu yang belum pada waktunya. Bicara mengenai pembagian, bicara gugatan juga belum ada, apa belum ada, terus sudah bicara mengenai itu. Ini agak apa ya, kalau orang yang mengikuti pemberitaan kedua pengacara senior itu memang sebenarnya udah mengkhawatirkan, aduh jangan ke depannya. Karena memang beliau ini berdua Emang udah anget-anget begitu udah ya? lama gitu. Jadi memang seringkali mereka berdua ini Ya. mengurus kasus yang sama tapi berseberangan gitu. Berseberangan, Dari tahun 2001 loh. Betul, apalagi itu urusan pribadi dari yang bersangkutan. Itu Aduh. dia. Jadi ini bener gak sih katanya ada yang saling singgung menyinggung? Tapi menurut aku sih Bang Hotman Paris itu memang suka bercanda. Bener gak sih Bi? Ya bercanda oke, tapi kalau misalnya dia menyerempet rival dari kliennya, ya mungkin berbicaranya udah beda gitu Oh, kan. jadinya ada yang merasa Iya. Dia ada merasa tersinggung. tersinggung. Pokoknya apapun permasalahan, apapun celetukan, ocehan dari masing-masing pihak, mudah-mudahan tidak terlalu melebar dan Benar. ini permasalahan awalnya ini mudah-mudahan on the track gitu Nah, ya. itu dia. Karena kalau kita flashback sedikit ya, mereka berdua sempat ketemu di itu tahun 2001 waktu itu. Jadi ada perseteruan antara Mas Miing Bagito sama sebuah tabloid. Jadi itu berseberangan juga tuh. Bang Hotma itu waktu itu mewakili Miing, sementara kalau yang dari tabloid itu Bang Hotman. Ya. Terus sempat juga ketemu pas Mulan Maya itu juga. Dan Itu banyak beberapa kali gitu pas panas-panas Raffi ya. Mulan Ahmad dan juga. Maya. Aduh. Iya. Yaudah, tapi semoga sih baik-baik aja semuanya ya. Benar Karena dong. berikutnya kita kasih berita yang bahagia aja deh. Oke. ada yang bikin happy. Bener nggak Jadi- sih? Gigi berdarah. Hah? Gusi kalau yang bener. Oh iya, gigi copot. Bukan gigi. Kalau Tapi gigi ini bedanya berlubang, Bi. apa? Kalau gigi berlubang, kalau gusi oh iya benar. berdarah. Gigi Iya. berlubang, gigi berkarang, Nah, gigi copot, tapi Ah. ini bedanya gigi hamil. bener nggak sih? Ada apa? Ada info, takutnya salah teman-teman gitu. Oke. Kenapa? Gosip-gosip di luaran gigi hamil. Katanya. Dicek dulu deh, ini gigi Raffi apa Eli Sugigi? Karena Eli Sugigi kan juga suka
nggak banyak iya pasangan. Ya sama-sama Gigi ya. Gue yakin, Iya, sama-sama Gigi. Yang yakin- satu Gigi Raffi, yang Yang satu Gigi Gingsul. Gigi depan. gue yakin sih Gigi Raffi. Gigi Raffi kenapa? Ya kalau Eli Sugigi mungkin nggak sampai hamil. Kan ini Maksud konsepnya gua? kayak sahabat kita. Kenapa tuh? Ya ada schedule gitu. Tiap tahun pasangan berbeda ya. Percuma dong kita punya orang dalam. Keluarga besar kita kan Raffi Ahmad kan deket banget. Lu ngapain sih? Woi. Ini berdua nih bukan Lu jaga, kerja. Orang lagi kerja naikin rating lu pada mojok aja berdua. Vicky, Kasih matahari. Biasa. lo lupa saban pagi bini lo pingin kolam berenang begini. Kalau lo ketahuan macam-macam sama Inul, ngibla dia langsung. Jangan dong ya. Coba telepon dong. bahagia ya. Kita bahagia. Coba telepon ya, dong. coba Coba kita ya. coba ya. Ya Kita baru coba. aja kemarin Vicky mau ngadain berita Ya. Kalina hamil. Tutup lagi dah. Ya, Tutup lagi. Ya. Ada si Gigi. Semangat ya. Semangat ya Vika. Semangat. Vika. Kalian nonton kan? Iya. Coret yang hamil, stret langsung yang next. Bercanda sayang aku. Langsung yang next. Dia, sorry dia WA. Apa? Dia WA, dia lagi ada ini juga apa kebetulan ada kesibukan sama kita. Bro John gue mau masuk nih sama kan lagi syuting juga di lagi kita. syuting juga. Iya, tapi terima kasih. Dia mau kan diundang aja kita undang aja ke sini. Eh, jangan dong. Kalau diundang ada budgetnya. Jangan beda. Tapi tahu nggak sih, katanya sih udah hamil 3 minggu ya gara-garanya waktu itu sempat posting foto bersama dengan seorang dokter kandungan. Iya. Oh, tapi ke dokter Berapa kandungan bulan sih? Kabarnya berapa bulan, berapa minggu? 3 minggu Awal ya? katanya 3-4 minggu. Gue tadi lihat sama dokter Boyke ya postingannya ya. Iya udah kolaborasi. Kasihan dong. Dokter Iya, Boyke lo udah lihat dong. lagi. Enggak, tapi kemarin jujur pada saat lagi di acaranya Atta, gue kan sempat lihat dari jauh nih, karena kan gue nggak jalan-jalan kan. Jadi kita dikasih table-table aja gitu. Gue lihat dari jauh, Gigi bajunya jujur nggak ketat. Jadi agak kayak orang hamil muda gimana sih? Ini praduga lagi-lagi ya. Kayak lus-lus gitu loh, Bi. Nah, lu berarti hamil muda dong sekarang enggak? Tapi menurut aku sih kalau Tunggu nih, lo hamil muda. Baru hari Kamis kemarin nih kelarin. Kalau gue sampai hamil, anak gue kasih nama siapa tau nggak? Siapa? Kopi viral. Tapi menurut aku Gigi itu emang nggak suka pakai baju-baju yang terlalu ketat-ketat Terlalu begitu. Memang digombrong kan? style Masa dia sih? memang Emang siapa yang suka pakai baju kita tuh siapa? Lu. gue lo. Tapi Ya dia, kan? tapi dia tadi barusan, tapi dia barusan WA mohon doa kata dia mudah-mudahan Rapatar mau punya adik karena ya gelagat-gelagat orang idam ya sama seperti yang dulu yang begitu-begitu. Kalau Ini lagi posting sama dokter Boyke. Mana sih? Ini rapi tuh. Iya. Iya, sama Kalau ke dokter Boyke bukan ngecek hamil dong. Apa tuh? Reparasi. Reparasi hati. Ya udahlah, semoga Kenapa Mbak Inul? Mohon maaf, kenapa tadi? nggak jadi. Jangan apa sih? Udah keluarin dulu. Ada materi dulu, keluarin dulu. Keluarin. Jangan kenapa dulu. Kagak, Kenapa nggak sih jadi, Nur? nggak jadi. Si Nur kalau kopi viral diam, kalau TikTok aja berisik ya. kita doakan aja ya untuk Gigi dan juga untuk Raffi. Semoga lancar semuanya aja. Karena ini emang awalnya juga gara-gara netizen suka nyautin. Betul. Lagian Gigi mau hamil, mau enggak, mau hamil berapa juga pantas ada lakinya. Nah itu Iya, dia. benar. Oke, tapi yang ini juga kalau ini udah pasti nih hamil anak pertama. Pasti. Feli Hito, selamat Hito ya. Feli, congratulations. Wah, mereka itu pacarannya udah lama banget loh. Kenal, Selin. Kenal. Felicia, Angelista, dan Caesar Hito. Cesar Hito. Iya. Mereka Oh, mengumumkan iya. hamil anak pertama. Aduh, sweet banget. Gemes banget. Gemes Mereka ini banget. ketemu 9 Januari 2013, nikahnya 9 Januari 2021. Ya kan rencananya tadinya tahun 2020 tapi karena pandemi mundur tuh 2021 dan akhirnya sekarang hamil anak pertama. Ini dia fakta visualnya. So sweet. Abi waktu pertama kali ya ketika Abi hamil lu juga gitu nggak nangis gitu ketika tahu? Ada surprise nggak yang dikasih dari... Ya kaget lah. Kaget. Kaget, senang. Pertama kali ngasih taunya gimana pertama kali hamil? Ingat nggak, Bi? Ngasih tes Sayang, pack. aku positif. Hah? Kamu siap? Gitu kaget. Kamu siap gitu. Kalau ini kan gemes ya, pakai ada balon-balon, surprise gitu. Seneng banget lihat pasangan muda. Benar. Berani untuk memutuskan menikah. Dan akhirnya langsung dititipkan Karuniai anak. kandungannya seorang bayi. Itu seneng banget ya. Iya, Ya bahagia ya, Bi. Pernah ngerasain seperti itu ya? Aku iya merasakan, tapi udah nggak usah ngebahas Ayo. aku. Yang paling aku kasihanin adalah Siapa? Vicky. Kenapa? Karena dia barusan kemarin aja posting-posting soal ngidam, makan tengah malam. Ketumpuk, ada yang hamil, ada yang hamil lagi. Semangat Vicky.
Vicky, selamat ya. Semangat ya, Fik. Cari berita Semangat lain, Vika Fik. Entertainment. Ya, cari berita lain lagi supaya bisa ngangkat. Pada bingung banget mukanya kayaknya. Ini mungkin karena mereka tidak diundang di Atta Aurel ya. Mama tadi ngomong apa? Vicky semangat nih cari berita lagi ya. Takut ketutup ya berita-berita Iya, yang lain. iya. Ih gue bersyukur banget loh. Kenapa? Karena udah beres berita gue. Oke. Udah kita dari yang ada berita bahagia lainnya lagi nih dari pernikahan Atta dan Nah, Aurel. ini memang heboh banget ya. Seru banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Udah deh, kita lihat dulu beritanya ini ya, fakta visualnya ya. Mana sih, Bi? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Tamimi Halilintar bin Halilintar Anabiyallah Smith, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Titania Aureli Nur Hermansyah binti Ana Hermansyah, kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp342.021 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Titania Aureli Nur Hermansyah binti Ana Hermansyah dengan mas kawin tersebut tunai. Mana saksi? Alhamdulillah, barakallahu laka. Iya, itu dia ya. Banyak banget ya yang datang ya, termasuk salah satu Alhamdulillah. presiden kita juga Bapak Jokowi tercinta ikut hadir. Sama Pak Prabowo juga hadir Iya. sebagai saksi. ya kan? Alhamdulillah ya. Kenapa? Waalaikumsalam. Teman-teman, mohon maaf nih. Apa tuh? Ada golongan teman-teman kita yang udah menikah lama mungkin pengen sharing sedikit sama boleh. pasangan yang viral yang baru saja menikah. Ini penting memberikan petua Bagus. nasihat. 26 tahun. 26 menikah. tahun. Boleh, silakan Ibu Inul. Apa sih, Bun? Saya sedih zaman sekarang mah enak kalau acara perkawinan ada yang modalin. Bunda emang kenapa dulu? Zaman dulu 500.000 jadi. Ya zaman berubah. Zaman berubah ya kan. Tapi kemarin Kamelani datang. Datang. Indra juga ya? Aku pas syukuran pas Kalau aku malamnya. ya Apa sih suasananya di sana? bersyukur kalau kita punya budget dikasih berkat sama Tuhan itu kan menjadi apa ya mudah-mudahan sekali seumur hidup. Amin. Ya. Tapi pesan nih boleh kalau kita boleh share yang udah menikah lama-lama tahu kan rasanya bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar selebrasi untuk bisa punya pernikahan yang tangguh, yang panjang ya kita punya kerikil masing-masing lah. Yes. Dan kita yakin deh pasti Mimi, Pipi, Bunda memberikan pasti wejangan itu dan mudah-mudahan mereka selalu kuat. Tapi ada satu yang aneh sih di balik perubahan dari teman kita. Kenapa? Melani semenjak kemarin ada permasalahan sekarang lebih dewasa dan Lebih bijak. dewasa. dalam Oke. menyikapinya. Karena kan kemarin settingannya udah kelar kan. Iya. Lu parah lo, bukan namur-namur gue di Medan lo. Lu ngapain kalau itu di kopi viral begitu bikin malu aja. Tapi dari semua tamu yang datang, lu salah kostum kalau gua lihat. Maksud lu gimana sih? Serius. Gue rapi lo, gue Bener. tertutup semua. Mas Ana ngabarin gua, harusnya Melani diundang bukan sebagai tamu undangan, Tapi tapi apa, coba? keamanan hajatan. Mel, Ya. gimana sih suasananya kemarin? Lo masuk sama Tyson, Emang terus begitu kita masuk kan kita dikirim. untung masalah udah kelar ya lo jadi ajak Tyson. Terus. Kalau nggak ribet ya, Aha. QR code-nya kan harus udah ada tuh. Oke. Jadi kita tinggal scanning, nggak pegang-pegang apa-apa. Masuk cek. QR code scanning tuh itu apa isinya? isinya undangan bahwa memang kita diundang. Oh, oke. Undangannya jadi pakai QR Yes, code. Oke, satu orang terus? satu dan harus bawa hasil PCR swab ataupun antigen kita. Kan kita mah udah ada set, langsung jadi dilihat, oke beres Mbak Belani set masuk ke dalam dan sudah disiapkan table-table. Jadi table itu nggak boleh rame-rame, dihitung bener-bener. Makanya gue tadi nggak banyak foto sama teman-teman artis yang lain. Kalau nanya kenapa nggak foto sama Luna, kenapa nggak foto sama Ayu? Karena jauh, Luna sama Ayu di seberang. Jadi gue ya kini kan pandemi ya Bi, mohon maaf kalau gue pakai masker terus, gue nggak buka masker sama sekali, ya menjaga aja. Jadi gue duduk di table gue, ya udah kita bersilaturahmi dengan yang di table aja, paling yang dekat-dekat kita. Jadi gitu. memang prokesnya dijalanin ya. Bagus, Dijalani, prokesnya bagus. Tapi kesian buat saudara-saudara kita di luar sana yang di kampung-kampung pengen hajatan tapi nggak dikasih. Karena nggak punya modal untuk memodalkan podcast itu semua ya. Iya, Butuh modal gede sih pasti ya. Dan kalau Mudah-mudahan kita pandemi lihat- ini cepet kelar lah ya. Amin. Oke. Emang mewah banget, tapi juga intim gitu pada saat yang bersamaan. Ya. Karena undangannya juga nggak terlalu banyak. Mereka tuh Ya. pengennya keluarga inti, teman-teman aja Ya. gitu kan. Dan yang menarik di antara para undangan, ada Jessica Iskandar loh. Betul, cantik banget loh Jedar kemarin. Cantik sekali. Sama siapa? Jessica Iskandar. Oh itu dia. Sama Nobu lah. Bukan. Bukan dong. Tuh sama Vincent. Sama Vincent. Gosip-gosipnya sama Nobu gimana? Aduh, Bingung lagi kan. Mereka berdua terus kayak di satu table, gue sempat lihat juga mereka makan bareng gitu. Gemes sih. Sop-sopan. Lo ada di situ, Ndra? Gue ada di Sop-sopan. situ.
Gue di situ bawain makanan. Gue sedih, gue sedih. Gue sedih gak malu, Indra. Kenapa? Gue dateng, Bi, jujur, Bi. Gue cuma dapat ya foto-foto kenangan lah. Tapi Indra enak. Dapat foto-foto, Instagram story-nya viewersnya naik juga. Atta Halilintar dan juga Aurel. Dan juga kan lu dapat uang, kan lu kan jadi host ya kan. Tapi untung gue pulang, gue ada konten gue juga menghasilkan dari mereka. Ini bener-bener nih. Betul, berkah. Mudah-mudahan bawa banget, berkah buat semuanya. Iya, bahkan nih Melani tuh cuma ngebahas ini aja, teman viral lihat gak sih? Bahas masalah souvenir pernikahan doang, yang nonton udah 1 juta loh. Iya. Mungkin orang penasaran kan, kok bentuknya tuh lucu, Iya. gede, dalamnya apa sih? Nah, nanti kita akan lihat dalamnya apa. Tapi sekarang kita bahas outfit para Outfit ya, undangan outfit. yang datang. Semuanya Oke. keren-keren Yes, kita lihat banget. yuk. Coba kita lihat nih, mereka pakai baju apa aja nih, tamu-tamu undangan. Si Leslar berdua datang ya. mereka itu pakai ungu-ungu. Ungu muda banget ya. Mereka Gemes kelihatan deh. cute Terus ya. aku Ya. bilang sama Lesti kan, Lesti kok baju sama sih sama Rizky sama Bilar kata gue gitu. Ungu-ungu berduaan pacaran ya? Aku nanya dong. Terus dijawab nggak? Terus kata Isdalia, jangan nanya gitu Mer. Apa? Kok outfitnya sama berduaan? Udah mau nikah ya? Ada juga nih yang Lek. Iya. Yang Lek. Ya, Terus siapa juga tuh? Jessica. Oh, yang Lex. Sama Jedar. Jedar tuh Iya, cantik iya. banget loh, lihat deh. Badannya bagus ya? bagus banget pakai dress Yes, itu. Iya. kebaya ya. Ini Mungkin anak ini, cantik ya. mungkin yang dipasang yang nggak pakai masker kali ya, ada pakai maskernya Iya. ada kan? Mungkin kan ini pas lagi foto dicopot bentar Iya. kali ya. Katanya Melani pakai masker tuh dilepas. Lihat dong Bi di bawahnya, lihat. Oh iya benar benar. Saya benar, lihat benar, nih, benar. bisa set pakai lagi. Iya iya iya. Ya kan. Tapi kalau dilihat dari outfit sih, kalau aku setuju kayaknya Jessica Iskandar paling cakep deh malam Kece hari ya? itu. Keren banget, udah gitu matching lagi sama Vincent ya. Gak mungkin gak janjian Tapi tuh. kok bisa matching sih? Temen, Makanya. Emang kalau berteman tuh harus matching ya? Mungkin Eh, Bi besok kalau kita ke acara apa-apa kan lu temen gua. Lu Lah. harus matching sama gua, Bi. Temenan harus matching. Gak harus pacaran. Lalu gimana gue matching sama lu? Maksudnya gimana, Bi? Ya kan lo bajunya coklat-coklat pakai pantofel. Emang gua keamanan Taman Safari. Tapi banyak banget emang. Tapi Banyak. seru banget sih, Iya. lihat semuanya happy, bahagia, penuh berkah. Amin, 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 amin. Langgang ya Bener sayang. banget. Dan banyak juga orang-orang yang memang terlibat dan berjasa Betul. dalam pernikahan mereka berdua nih, Bi. Betul. Dan pada kondisi seperti ini, mudah-mudahan apa yang kemarin kita lihat bisa memberikan motivasi Ya. kepada adik-adik kita, kepada semuanya. Oh, kalau kita usaha keras, kita berusaha, kita berkarir dan lain-lain, kita mencari uang. Oh, sesuatu yang kita impikan bisa Allah terjadi. kabulkan loh ya. Amin. Asal memang harus berusaha maksimal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Siap. Tapi keren Mungkin banget pesan sih. positifnya di situ kali Iya, ya. Iya, benar. Atta Aurel juga menampilkan budaya Indonesia. Nah, Jadi ada betul. tarian Jawa, tarian Minang, plus satu Sumatera lagi. Barat Iya, dan Jawa ya. Jawa juga. Oh, pokoknya Mereka seru banget ya ngelihatnya ya. Kok Selin nggak datang sih? Aku takut Kak kalau datangnya yang itu datang, aku datang juga jadi sedih-sedih kan nanti kan. Lebih baik nggak usah datang udah. Emang diundang. Udah nggak usah datang, mendingan daripada sendiri nanti jadi. ya Ya tapi diundang nggak? Diundang Bi. Oh, iya, oke, Diundang. Ya, masa nggak diundang? Emang Abi nggak diundang? Enggak. ya udahlah ya. Yang pasti mereka juga Jangan tidak. kan gue. Itu Siapa? lagi rame-rame di media online, Ria Ricis Iya, aja tidak Ricis, diundang. gak diundang. Ya udah nggak apa-apa sih. Kalau Namanya gue kan juga- nggak kenal, nggak begitu dekat sama matanya. Iya, Gue kan iya. sama emaknya langsung Mimi. Tapi sama Aurel kan kenal dari kecil. Mana? Ya kan udah nggak bergaul lagi, gue Oh, masih iya. kecil. Sama. Guys, Tapi nih, kita sekarang nih ada sesuatu juga yang ini mudah-mudahan Apa juga tuh, bisa ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana salah satu orang yang juga punya seperti Indra bilang andil besar untuk pernikahan akhirnya nih Yes. Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Kalau ya kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah ya memang pasti beliau duduk di salah satu kursi pada saat Iya akad dong. nikah. Iya, kita Siapa lihat. kak beliau? Ini dia. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah, nama pendakwah kondang ini memang kerap menuai sorotan publik. Pasalnya, pendakwah ini dekat dengan para selebritis dan kalangan marginal. Bahkan baru-baru ini Gus Miftah sempat diminta menjadi wali nikah oleh Anang Hermansyah, menggantikan dirinya menikahkan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar. Namun permintaan ini urung dilakukan karena akhirnya Anang memberanikan diri menjadi wali nikah Aurel Hermansyah. Seperti apa cerita Gus Miftah ketika menghadiri pernikahan mewah selebritis ini? Langsung kita viralin aja yuk! Gus Miftah. Sudah ada Gus Miftah. Kedua mempelai, saksi Ya. Bapak Presiden Republik Indonesia sama Pak Prabowo. Ya. Terus ada Mas Anang, satu lagi ada beliau. Ya. Wow. Sehat Gus? Alhamdulillah. Sehat ya Makin Gus lihat ya? di podcastnya Om Botak.
Tapi Gus, sebelum kita membahas tentang Atta Aurel, ini ada juga satu yang sedang viral dan kita pengen minta pendapatnya Gus Miftah nih. Ya. Boleh ya? Jadi ini ada fakta visual yang mau kita lihat dulu. Coba kita Apaan, lihat. Andra? Ini dia. Mana sih? Oh apaan tuh? Emang ada yang salah nggak sih Gus sebenarnya seperti itu? Tunggu dulu, ini mau bahas yang mana nih? Bahas yang... Oke, sebenarnya kita mau bahas Itu kan mengenai dibahas Atta- sama netizen. Atta sama Aurel, tapi ini kebetulan di netizen ini lagi rame. Oh. Jadi mumpung Gus Miftah ada di sini, Iya, mohon biar maaf nih, Gus. meluruskan Kita aja. mau Sorry ya, nanya, Gus. kan yang ngerti gitu ya. Ya, silakan Gus. Sama orang yang lebih paham ya kan Gus? Saya tidak akan mengomentari video itu karena saya nggak punya otoritas. Betul, sepakat, setuju. Oke, langsung ke next Tapi permasalahan. kalau soal bagaimana hukum bermain TikTok lah itu saya Kalau tahu. hukum bermain TikTok gimana sih, Gus? Selama tidak mengandung kemaksiatan, menampilkan syahwat dan gairah ya nggak ada masalah. Ini mohon maaf, ini dari pandangan Islam ya, Gus ya? Iya. Sepanjang kontennya Sepanjang tidak... kontennya tidak mengandung maksiat, Maksiat. tidak mengumbar aurat, tidak mengandung syahwat, Betul. ya itu kalau toh kemudian katakanlah nggak ada manfaatnya minimal makruh. Betul. Nah, tapi kalau maksiat hukumnya Tergantung niatnya Gus ya, ketika dia membuat atau mempertontonkan. karena begini, niatnya apa? Ya. Pak Ramzi, Ya. saya tuh nggak punya TikTok. Iya. Sama saya Tapi juga Gus. tagar TikTok saya itu Gus Miftah itu sampai 154 juta. Alhamdulillah. Wow. Tapi saya nggak punya Mbak Inul. Oh, gitu. Tapi tagarnya yang paling tinggi itu 154 juta. Hashtag itu. Hashtagnya. Iya, iya, Jadi iya. isinya tuh mungkin Padahal selama isinya ini banyak ya. banget. Kenapa Dan bisa ternyata gitu, Gus? isinya dakwah. Dakwah. Oh, Termasuk itu quote-quote-nya positif. Gus Tapi di Miftah. hashtagnya... Di Alhamdulillah. hashtag Berarti udah bisa di- bagus juga ya Gus ya Ya. sebenarnya. ya, Gus? Tergantung repost dari gitu ya. perspektifnya itu. Iya. Ya, ya. Oke. Kan kayak Vicky ini juga banyak quote walaupun ngawur. Itu bisa jadi hashtag. Kalau dia manfaatnya nggak ada, manfaatnya Ya sedikit banyaknya yang penting kan menjaga agar tidak menjadi Kalau berlebihan. TikTok yang lucu-lucu gimana, Gus? Ya kalau menghibur macam-macam ya saya juga nggak ada kayak Mbak Inul sama Mas Adam seperti itu. Nggak apa-apa ya. Walaupun kemarin saya gagal paham ini Mas Adam apa Jaksa Agung. Sambil sama ya. Oke, setelah sedikit membahas TikTok, terus nanti juga kita akan bahas apa yang di dalam itu. Nah, kita mau gali dulu nih dari awalnya ya. Oke ya. Gus, kenapa Gus Miftah akhirnya diberikan kesempatan dari keluarga untuk hadir di sana sebagai penasihat pernikahan? 3 bulan yang lalu saya diundang di podcastnya AHA keluarga asik. Ya, Asik. ya. Lah salah satu temanya adalah tentang persiapan pernikahan. Oke. Kebetulan jauh sebelum itu setahun yang lalu Mas Anang dan keluarga itu sudah minta nasihat melalui Zoom awal-awal pandemi. Oke, mohon maaf sebelumnya udah saling kenal, udah kan? Saya Udah sudah lama ya, 7 tahun. Oh, alhamdulillah. Sudah Oke. 7 tahun. Ya. Jadi Mas Anang dan Asanti ini generasi artis yang ngaji pertama di Bareng. pondok saya. Oke, oke. Setahun yang lalu saya bilang, Oke. sudahlah, memang Atta sama Aurel itu sama-sama senang dinikahkan saja. Betul, disegerakan. Iya, jangan pacaran. Iya. Karena pacaran terlalu lama itu seperti orang kencing di dalam celana. Ngompol. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Bener banget Gus. Gus. Kenapa harus cuma bukan hati Gus? Kita collab sih. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, lanjut Gus. Terus akhirnya waktu itu si Anang bilang, doain kalau nanti jadi menikahkan Ya, Atta sama Aurel, Gus yang jadi penghulu ya. Gitu. Nasihat pernikahan, khutbah nikah dan lain sebagainya. Oke. Karena sebagai sahabat ya, oke Mas. Gitu. Ya. Nah 3 bulan yang lalu kemudian kita podcast dan beliau minta sama saya untuk membantu. Apalagi persiapannya terlalu mepet menurut Bunda Asanti. Oke. Terus akhirnya saya diminta untuk khutbah nikah, penghulu dan nasihat pernikahan serta doa. Jadi saya terlibat dari awal. Gitu kira-kira. Pengantin terutama Atta ada ini nggak? Maksudnya kayak Curhat. masukan, Gus materinya aku mau yang ini dong atau pesanan. enggak gitu? Yang apa? Materi khotbah Oh enggak, pernikahan. karena sebelumnya juga sudah saya sampaikan, sebelum itu sudah ada nasihat pernikahan saya di podcastnya si Atta. Podcastnya si Atta. Saya cuma bilang sama dia, Atta, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Aduh, dalam banget. Itu ya guys, satu hal ya. Gus Miftah ini emang kalau ngomong tuh maklum banget. Dan Betul. saya ingat Gus Pantes. pada saat pengajian. Salah satu yang Gus Miftah bilang tuh gini, bahwa jatuh cinta itu
harus dari hati, jangan dari mata. Ya. Karena kalau dari mata, Akan berakhir dengan air mata. kalau dari hati, Sampai akhir tidak akan pernah Ya. mati. Satu lagi yang sebenarnya nasihati Ata juga Wabil Khusus nasihati Vicky. itu juga. Kenapa? Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Dengerin. Ini Gus, tolong Gus. Guys, mohon maaf, mau ngomong satu sama Gus boleh ya? Gus, cek schedule minggu depan ya. Keren. Gus, secara pribadi, apa yang Gus Miftah lihat dari pasangan pengantin baru ini? Mereka berdua, komitmen mereka Salah dan lain-lain. satu yang dikritik atau yang menjadi perhatian publik adalah kenapa mereka menikah terlalu muda. Ya. Nah, waktu itu saya bilang, nikah muda atau nikah tua itu bukan masalah. Betul. Yang masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Oke. Mau muda, Gus bilang gitu ada yang mak jelek banget di sebelah. Gus, enggak dong. Mohon maaf Gus. Kan Gus Miftah baru datang. Jangan terlalu nyelpet sahabat kita. Tadi mukanya udah pucat tadi. Mukanya pucat deh. Kan makanya kita kan dikasih ini. Oh, jangan. karena saya Lanjut, bilang Gus. sama Penting sih. Atta, kalau kamu senang sama Aurel, pilihannya satu di antara dua. Apa tuh? Halalkan atau tinggalkan. Iya kan? Makanya kayak Selin bener, karena kemarin Selin jadi bintang tamu saya di acara sebelah kan. Saya bilang sama dia, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Jangan dimantanin. Kalau sayang jangan dimantani. Kalau mantan, Kalau mantan jangan disayangin. Gus, Banyak Gus, banget sih Gus. Ramadan sibuk gak Gus? Kayaknya harus ada segmen Iya, Ramadan lucu, bersama Gus lucu. Miftah nih ya. Oke viral. Lucu tapi ada isinya. Ada isinya. Kalau Vicky kan lucu tapi kan ya itu. Betul. Dan Rinter oke tuh. nah, ya, buat Ramadan. Ini cocok nih ya kan? Kita Kalau bercanda. apa yang Gus Miftah omongin buat Iya. kita Cocok. masuk ke bin kanan udah langsung naik ke atas. iya. Vicky lewat mundur-mandir doang. Rasa ya. Tapi Gus, semuanya berjalan dengan baik ya sampai terakhir akad nikah, kemudian syukuran, semuanya alhamdulillah lancar ya Gus ya. Alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini kok ketika ada niat yang baik pasti ada jalan. Amin. Termasuk barangkali yang ini perlu kita klarifikasi ya. Saya banyak komentar di Instagram itu. Ini kalau orang kaya boleh, orang kampung nggak boleh. Sebenarnya sudah ada prokes resmi dari pemerintah mengenai perihal pernikahan dan resepsi di era pandemi. Betul. Salah satunya adalah di dalam gedung cukup 20-30% dari kapasitas. Ya. Semuanya harus prokes. Dan kemudian yang perlu diingat, gara-gara kemarin ada Pak D. Jokowi hadir, semuanya harus PCR. Ya. Termasuk saya, termasuk Iya, sampai kan semua. semuanya di PCR. Artinya kalau segi prokes itu betul-betul dijaga. Ketat sekali. Ketat sekali. Gedung yang seluas itu hanya dihadiri sekitar 30 atau 40 orang. Memang tamunya nggak terlalu pack ya Gus Iya, ya. cuman keluarga dekat. Betul. keluarga Dan dekat teman-teman aja. terdekat seperti ini. Baik. Gus, Nah, kalau dari terjawab sisi- nih ya, terjawab Walaupun semua Vicky ya. ini kemarin sebenarnya mau diundang, Tapi nggak enak karena beliau saudaranya Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi ketemu Vicky langsung, saudara siapa? mohon maaf gue klarifikasi ya. Gue klarifikasi. Justru ini bukan saudara. Jatuhnya kalau Pak Jokowi, Vicky itu keluarga. Karena begitu Pak Jokowi masuk, Vicky masuk, Pak Jokowi langsung bilang, keluar nggak? Cocok banget. Gus, kita mau bahas satu juga yang menjadi banyak perhatian orang masalah souvenir pernikahan kemarin nih ya. Ada fakta visualnya dulu kita lihat yuk, ini dia. Nah, itu dia. Gila lu anak YouTube banget ya. Nggak, tunggu dulu. Lu bilang dong, mau ada Gus Miftah. Tau gitu kan gue pakai kemeja. Gimana Gus soalnya Gus ya? Kalian itu gimana sih? Ya nggak apa-apa kan mendadak. Itulah alasan saya kenapa pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik Melani tidak kelihatan. Benar. Lagian, misalnya kita jalan sama istri kita nih ya, kita ngelirik Melani, istri kita juga nggak bakal marah. Nggak marah ya? Saya mau kayak gimana, bini saya nggak marah. Aman. Orang pelukan sama satpam, aman. Coba kita lihat ya Mel, Gus. apa aja sih Apa aja yang nih? Tapi Gus Miftah pasti udah tahu lah. Kan ini kasih juga pasti. Oke, jelas, Mel. Ya, jadi dapat sebenarnya menurut gue isinya dia ada dua kantong. Ini kotak sama kantongan. Kantongan yang satu itu isinya banyak makanan-makanan khas dari Bali. Ya. Nah, tapi kalau yang ini menurut gue fungsional banget di tengah pandemi. Betul. Satu tumbler. Karena kan sekarang kita di mana-mana minum kan harus bawa tumbler. Betul. Ya. Ada tulisannya Meminimalisir plastik. mengurangi plastik, betul. bener. Itu Dan termosan tulisannya, gitu kayak gitu. tumbler. Kalau Enggak di bahasanya termos. thermos, ya. Malah Vicky termosnya yang di atas sih masih ada yang nggak busuk. Jangan
Jangan dulu. Yang dalamnya beling. Iya, dan lo lihat dong, simpel banget Bo. Jadi maksud gini, kepake banget nggak malu-maluin. Jadi misalnya cuma A doang, nggak yang Atta Halilintar dan tanggal ini gitu. Repot. Ini cuma simpel. Lu bisa pakai warnanya hitam. Udah. Ada apa lagi sih kece. selain itu? Sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan si siapa waktu itu adeknya. Nanti tuh tarik. nanti tuh konsepnya semua serba hitam dan monokrom ya. Satu lagi ya barangkali untuk kawan-kawan yang mau menikah, kalau bikin undangan nggak usah pakai ayat-ayat Quran ditulis di undangan. Betul. Iya, itu Karena begitu dibaca, undangan dibuang. Sama hanya kita membuang ayat. Betul itu Iya dia. benar. Setuju gue, setuju ya. Oke. Kalau Vicky nggak perlu bikin undangan. Tapi- Karena memang hobinya nikah. Makin lama makin lucu. Iya. Makin lama makin lucu. Cuman beda, Vicky kalau nikah cuman WhatsApp aja berarti ya segitu. Tapi kalau udah pakai undangan berarti endorsannya atau sponsornya kencang banget itu. Pakai sponsor semua ya. Oke guys, gue bikin cepet ya. Kalau ini Oke, isinya itu apa lucu-lucu aja? banget, ada straw segala macam, ada sendok. Itu Dan buat ini apa? warnanya bagus Sedotan. banget. Sedotan, bronze gitu. Jadi ini semua sendok, garpu semua kepake buat kita di tengah pandemi. Oke. Dan ada parfum ya. Ini parfumnya kayaknya punya Atta, gue dapat tahu dari netizen dan wanginya juga enak. Ini merek Fondre. punyanya Atta, Iya, merek Atta. Fondre ini ternyata dalam bahasa lupa bahasa apa, artinya halilintar. Gue tahu dari netizen fansnya mereka Oh juga. ya fans. Ini udah belum? And then ini yang lagi banyak banget, please jangan diambil dong video gue untuk itu kalau buat jualan, kalau emang bawa berkah ya udah nggak apa-apa lah. Jadi ini banyak banget seolah-olah gue tuh beli dari toko mereka gitu. Padahal ini kan gue dapat dari souvenirnya Dari Atta sama souvenir. Aurel. Jadi ini kalau nggak salah kalung itu ya, kalung anti Leontin. radiasi. Oh. Anti radiasi ini, si kalung Aduh, ini. cakep sih. Ini warnanya beda-beda, gue dapat biru, ada yang lain. Gus dapat apa Gus? Ya, radiasi itu bahaya. Tapi lebih bahaya radianggap. Mohon maaf ya. Geng, mohon maaf, gue kayaknya mau mulai hari ini gue mau turun, gue mau jadi pelawak lagi deh, malu gue. Mohon maaf. Gue kalah lucu. Yang gue percaya cuma bawelnya doang udah gue. Makanya benar lagi dari tadi gue hostnya aja di sini Oke. diem-diem aja dari tadi gue Ini ada masker dan maskernya juga. Oh, itu maskernya juga budaya batik ya. masker, ini apa ya Bi ya? Batik. Batiknya masa batik mana ya lupa ya? Ya batik ya. Pokoknya batik ya. Parang. Dan juga ada satu lagi itu madu. Madu. Jadi semuanya Oh benar-benar. madu kalau buat itu ya Gus ya. Apa sih? Iya. Madu itu pelajarannya banyak, Mbak. Oh Maksudnya banyak. Jadi Apa itu? saya meyakini kenapa perempuan lebih hebat daripada laki-laki berangkat dari madu. Oh kenapa Pak? Karena seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Betul. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Vicky, biasanya kan minta materi sama Vicky. Ntar kalau sahurnya ada apa, pas lagi Sahur, Ramadan, sahur. pas lagi Ramadan ada Gus Miftah, kayaknya materinya sama Gus Miftah. Iya. Kalau ngomong materi nggak masalah. Tunggu. Siap apa yang dikatakan tadi punchline oleh Gus Miftah nyesek berarti hati. Dalam ya. Geng, Sahur di mana sih Selin? Berasa nonjok banget Sahur ya, di Sih. mana? Sahur di sahur di rumah. rumah. Oke. Guys, gue mau ambil obat dulu, obat sakit kepala. Kenapa? Pusing gue sebelah Gus Miftah. Kenapa? Tegong mulu ngomongnya. Tapi itu tadi ya souvenirnya yang sempat bikin heboh. Dan sekarang kita mau bahas satu hal juga yang sempat menjadi perbincangan. Katanya Mas Anang tuh awalnya nggak mau. pengen jadi wali nikah ya Gus. Wali nikah. Awalnya 3 bulan yang lalu beliau bilang, Gus, aku grogi ya Gus. Oh. Ya karena gimana ya perasaan orang tua yang menikahkan anak pertama. Terus gimana bro? Anak kesayangan Anak lagi. kesayangan lagi. Lo lah jadi penghulu sekaligus besok nikahin ya. Kan gua waduh, yang lebih afdal lu. Enggak lah, lo kan kayak gua. Akhirnya terus berjalan sampai saya tahu beliau berani menikahkan itu H-30 Ya ampun. menit. Jadi setengah Saya jam masuk sebelum. kan ada protokol dari Pas Pampres. Saya ketemu dia. Jadinya gimana bro? Tak nikahin sendiri Gus. Oh, Jadi awalnya masih dititipkan ke Gus? Iya. Yang bikin waktu itu Mas Anang akhirnya Bahkan yakin apa? malam itu saya simulasi sama si Atta. Oh, malamnya Simulasi sama Gus. masih sama Atta. Tak ajarin dia bagaimana kemudian ijab kabul yang pas itu loh. Kalau Vicky kan nggak perlu diajari. Udah apa? Udah sering. Udah apa? Padahal dari tadi saya di. Jadi 30 menit sebelumnya Mas Anang baru ada kepastian. Tapi Gus pas ijab kabulnya bagaimana? Atta Saya hanya apa namanya khutbah nikah kemudian mengarahkan Mas Anang. Yang jelas begitu sahdu karena si Atta sampai meneteskan air mata. Ini ada fakta visualnya kita lihat ya. Mengharukan banget loh. Kita lihat yuk. Iya. Siapa yang nyetrika ini? Kan momen ya, aku mau ngambil momen. Aku kan mau ngambil momen banget.
lihat tuh ya. Memang benar. Kerasa sekali kehangatan dari keluarga ya, semuanya bahagia. Dan saya ada di situ itu. Dan Gus ada di Karena situ. keputusan beliau akhirnya menikahkan sendiri pas di meja itu. Itu tahu nggak Gus, kenapa akhirnya Mas Anang oke biar aku yang menikahkan? Karena memang kita terus support beliau untuk menikahkan secara langsung. Harus Saya pikir ya, akan pokoknya menjadi sebuah kebanggaan bagi Mas Anang dan bagi Atta tentunya. Karena kan momen yang nggak bisa diulang lagi ya Gus. Iya, kecuali kamu. Kalau Gus Miftah ya, bukan hanya pendakwa. Tapi Dia jadi striker juga begitu kasih umpan playmaker dia langsung. Gus, tapi Gus banyak yang kemudian juga membahas tentang kehadiran Mimi di situ. Ada yang bilang, aduh suasananya jadi awkward nggak ya, jadi canggung nggak bahwa ada Mimi, ada Bunda? Sangat cair. Di ruangan yang meja tadi itu ada saya, ada Asanti, ada Anang, kemudian ada Mbak Yunisara dan si Kade. Bahkan dari yang saya dengar, di pelaminan tuh Mbak Kade dipersilakan, tapi beliau nggak mau. Iya, saya baca juga. Nggak mau. Begitu berjalan, si Mbak Kade bersama si Azril. Iya. Sama si Azril. Karena kebetulan saya juga cukup dekat dengan Mbak Kade ya, nggak ada masalah. Betul-betul seperti pas pengajian nikah lah. Iya, benar. Betul-betul. Ini mewakili sebagian masyarakat, mudah-mudahan ya kita berharap Gus tahu permasalahannya, bukan permasalahan sih, informasi yang lengkapnya atau dari Atta atau dari keluarga. Ini momen yang sangat luar biasa, putra pertama dari keluarga Gen Halilintar. Apa sih yang akhirnya benar-benar menyebabkan kedua orang tua memang tidak bisa hadir di tengah-tengah pernikahan di acara resepsi atau yang lain? Ketika Apakah Atta saya bercerita? podcast, saya sempat bertanya sama beliau. Pada intinya mereka mengizinkan. Bahkan kalau lihat postingan terakhir dari ibunya Halilintar, beliau begitu terharu dengan pernikahan itu. Artinya jangan kemudian dibesar-besarkan, oh ini nggak datang karena orang tuanya nggak ridho. Enggak, ibunya ridho. Kebetulan kemarin ibu itu baru dalam keadaan sakit. Sakit karena Secara sakit. medis memang secara betul nggak medis bisa. seperti itu dan beliau posisinya di Malaysia. Nah, malam sebelum saya simulasi akad nikah dengan si Atta itu, dia teleponan dengan keluarganya sampai berjam-jam dan menangis semuanya. Karena nggak bisa hadir dan terharu atas pernikahan ini. Yang penting semuanya ridho, ikhlas, bahagia semua ya. Artinya ini menjawab keingintahuan dari para netizen. Karena memang kan laki-laki tidak harus didampingi sama wali. Betul, Beda dengan hukumnya cewek. seperti itu ya? Kalau cewek itu kan undang-undangnya harus ada wali. Betul. Kalau laki-laki nggak harus pakai wali. Itulah kenapa Vicky jadi pemain hati seperti itu gara-gara. Baik, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi ya tentunya masih di Kopi Viral.